Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cecep Wanda Saputra. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Dajab 2022 di Universitas PGRI Madiun. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit saya SMP Tauhid Al-Ikhlas Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi masih pagi, kalian masih semangat ya hari ini. Ya. Jadi untuk layanan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Oke, ya, silakan dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih pada Sakib memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, ada yang izin hari ini? Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Jadi karena kalian sudah kelas 9, dijaga kondisi fisiknya, ya kan? Apalagi setelah ini kalian mau ujian, ya kan? Beberapa bulan lagi kalian akan ujian kelulusan. Jadi untuk kondisi fisiknya harus memang dijaga, ya kan? Bagaimana kabar hari ini? Kalian sudah semua kan? Iya. Alhamdulillah. Coba masih sehat? Sehat. Jadi memang harus semangat ya. Jadi pagi ini kalian harus tetap semangat. Jadi layanan hari ini, hari Selasa 13 Desember 2022, Bapak akan memberikan layanan klasikal. Jadi tentang layanan karir. Jadi sebelum masuk ke layanan hari ini, kemarin atau minggu yang lalu, Bapak sudah sedikit menyinggung tentang beberapa tema. Ada yang masih ingat temanya apa? Ya, silakan. Tema tentang apa? Membahas tentang informasi sekolah lanjutan. Informasi sekolah lanjutan, oke. Jadi informasi sekolah lanjutan. Jadi Bapak tanya, sekolah lanjutan itu ada berapa? Ada 3. SMA, SMK, sama MA. SMK. Oke, silakan. Terima kasih. Teman-teman buat kalian. Jadi sekolah lanjutan itu ada 3 ya. Ada SMK, SMA, dan MA. Ada sealis atau mana? Sealis negeri. Itu kita dengan Bapak sedikit menyinggung dengan tentang pertemuan yang minggu lalu. Oke. Jadi hari ini masih loyo seperti ini, semangat. Bapak punya permainan, silakan kalian berdiri. Namanya tepuk konsentrasi. Ini namanya tepuk konsentrasi, ya kan? Konsentrasi. Jadi Bapak nanti kalau bilang warna merah, jadi tepuknya 1 kali. Jadi warnanya tepuk merah
konsentrasi nantinya. Tepuk merah, ya kan? Jadi kalau Bapak bilang merah, jadi 1 kali. Kalau kuning 2 kali. Kalau hijau 3 kali, ya kan? Jadi itu bisa jadi ingat-ingat konsentrasinya ya. Oke, kita tes dulu. Tepuk kuning, tepuk merah, tepuk kuning, tepuk biru. Nah, berarti kan enggak usah tepuk kalau selain warna merah, kuning dan hijau, ya kan? Tepuk kuning, tepuk hijau, tepuk merah, tepuk pink, tepuk kuning, tepuk hijau, tepuk biru. Oke, terima kasih buat kalian. Jangan kembali. Jadi mungkin tadi ada sakit yang masih bingung untuk biru jauh atau 2 kali 3 kali. Oke, itu. Oke, baik, terima kasih kalian sudah mengikuti tepuk konsentrasi pada pagi hari ini. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi kalian, jadi masih Bapak lihat tadi masih ada beberapa yang masih melamun, ada yang masih tepuknya seharusnya tidak tepuk malah tepuk 2 kali, jadi seperti itu ya. Jadi untuk melatih konsentrasi kalian. Oke. Jadi layanan pagi hari ini terkait dengan klasikal ini materi tentang pemilihan sekolah lanjutan. Jadi tujuan khusus dari layanan hari ini, ya kan, kalian peserta didik itu atau konseling namanya itu dapat menganalisis potensi yang kalian miliki, ya kan, itu yang pertama. Setelah itu yang kedua adalah kalian sebagai peserta didik atau siswa mampu menyimpulkan macam-macam sekolah lanjutan. Jadi sekolah lanjutan itu macamnya ada berapa? Tadi yang saya sebutkan, ya kan. Jadi nanti kita bahas tuntas pada pagi hari ini. SMA itu seperti apa, SMK itu nanti seperti apa, MA itu nanti seperti apa, kita bahas di layanan hari ini. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu peserta didik atau konseling dapat mengatasi, ya, namanya mengatasi perbedaan pendapat dengan orang tua terkait perbedaan atau cara masuk ke sekolah lanjutan. Jadi perbedaan pendapat, misalkan di Jawa inginnya masuk ke madrasah aliyah, tapi mungkin ibunya ingin Jawa masuk ke SMK. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut, ya kan? Jadi perbedaan pendapat kalian dengan orang tuanya kan banyak terjadi yang seperti itu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu tujuannya peserta didik atau konseling dapat merumuskan atau menunjukkan cara masuk ke sekolah lanjutan, jalurnya melalui apa saja secara mandiri. Misalkan nih ada jalur namanya online atau namanya jalur offline. Itu nanti kita bahas di sini. Online itu caranya bagaimana, offline itu caranya bagaimana, itu nanti kita bahas tuntas di layanan klasikal hari ini. Ya, itu dari tujuan-tujuan khusus dari layanan pagi hari ini. Bapak ingatkan lagi, kan kalian sudah kelas 9, apa tidak segan-segan atau tidak lupa untuk mengingatkan kalian, ya kan, kelas 9 untuk menjaga kesehatan, bentar lagi juga usia, jadi kalian harus termotivasi, ya kan. Di sini ada yang mau masuk ke sekolah SMA 1, SMA 2, sekolah negeri di luar kabupaten atau apapun kalian tujuannya, jadi harus mempunyai cita-cita, ya kan. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Jadi memang kalian di sini di tempat di kelas 9 ikut tryout, terus ikut bimbel, misalkan ada tambahan pelajaran, tambahan apapun itu yang terkait dengan pelajaran, ya, ikuti semuanya. Untuk apa? Untuk masa depan kalian nantinya. Jadi masuk ke sekolah negeri, saingannya juga banyak, ya kan. Dari siswa SMP, dari sekolah negeri juga, dari swasta pun juga banyak. Jadi masuk ke sekolah itu juga membutuhkan persiapan yang matang. Jadi disiapkan itu, ya. Jadi Bapak hanya mengingatkan itu dipersiapkan itu saja. Jadi kalian harus termotivasi untuk masuk ke sekolah impian kalian itu gimana. Entah untuk SMA, SMK atau madrasah kalian, itu terserah kalian. Yang penting itu dipersiapkan fisiknya, psikisnya, apapun itu dipersiapkan. Tuh. Jadi di layanan klasikal hari ini, pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah tugas dan tanggung jawab kalian. Jadi langkahnya kita pembukaan, ya kan, sudah. Dan itu kita nanti Bapak akan menjelaskan terkait dengan materi yang ada di sini, terkait dengan lulus SMP atau MTS mau lanjutkan kemana, itu materinya. Nah, nanti setelah Bapak menjelaskan ini, Bapak akan memberikan pertanyaan pada kalian, ya.
Silakan siapa yang mau menjawab, cara ngajak, cara cepat, Bapak tunjuk atau mau yang menjawab silakan. Bapak mau mengetes ukuran kalian dalam memahami apa yang nanti Bapak sampaikan hari ini. Oke. Setelah itu kalian akan Bapak bentuk ke dalam 3 kelompok. Ya. Ini kan totalnya berapa ini? 12 ya. Jadi nanti per kelompok ada 4. Ya. Buat 3 kelompok. Ya, isinya per kelompok 4 orang. Pas 12 itu nanti Bapak akan membahas tentang sekolah lanjutan ini. Jadi materinya apa saja nanti Bapak akan ajak. Misalkan kelompok 1 materinya membahas tentang apa, kelompok 2 membahas tentang apa, nanti akan Bapak ajak seperti itu. Oke. Setelah itu kalian kerjakan, ya kan? Kerjakan di sini, ya kan? Bapak nanti akan membagikan HP jadi per kelompok. Jadi kalian tidak bawa HP kan? Tidak bawa HP semua ya? Tidak ada yang bawa HP kan? Ada. Jadi nanti Bapak akan membagikan HP per kelompok 1 HP. Jadi nanti digunakan untuk presentasi di depan. Dibuat kelompoknya itu nanti PowerPoint seperti yang Bapak tampilkan seperti depan ini ya. Nanti setelah itu kalian presentasi ke depan, semuanya presentasi, ya kan? Ditunjuk ketua kelompok, supaya itu kalian presentasi gantian 1, 2, 3. Jadi kalian nanti maju semua. Oke. Itu Bapak akan memberikan LKPD, namanya gambar kerja peserta didik. LKPD dibuat oleh kalian, setelah itu kalian kerjakan. Tuh. Nah, setelah itu nanti kalian boleh menyimpulkan kegiatan apa atau layanan apa yang hari ini, terus manfaatnya apa, seperti itu. Dan itu selesai. Jadi itu langkah-langkahnya, tugas kalian seperti apa, tanggung jawab kalian nanti di dalam kelompok itu seperti apa, itu bisa Bapak jelaskan. Oke, jadi kesepakatan hari ini, yang hari ini kita akan melaksanakan layanan fisikal selama 2 kali 40 menit ya. Jadi 80 menit ya nantinya. 80 menit, jadi manfaatkan waktu ini yang sebaik mungkin. Manfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Biar apa? Biar kalian dapat menerapkan ini, bisa paham, bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan di dalam nanti setelah layanan ini selesai. Paham dari sini? Paham ya? Oke. Jadi Bapak akan langsung masuk ke tahap ini. Kalian sudah siap? Siap? Yang semangat. Siap? Siap. Oke. Jadi selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait dengan ini sekolah lanjutan. Jadi teman-teman Monggoy. Oke. Boleh. Jadi kalian itu ke tinggi mungkin selanjutnya. Oke. Yang lain mungkin bisa mau kemana? Cita-citanya melanjutkan mana setelah ini? Makassar. Oke. Jadi lokasi juga dekat dari sini kita. Oke, selanjutnya di slide kedua. Nah, jadi ada namanya tips mengenali bakat minat. Ya kan? Jadi ada 3 di sini. Yang pertama, temukan hal yang disukai. Temukan hal yang disukai, kan sukanya apa? Misalkan matematika ya. Temukan matematika itu nanti ikut olimpiade atau apa itu bisa diterapkan. Kalian sudah menemukan hal yang disukai. Misalkan di luar matematika, kalian punya bakat, misalkan berenang, bakat apa, memasak, itu kembangkan. Ada kaitannya dengan yang nomor 2, kembangkan skill. Dari skill kalian itu setelah kalian menemukan, misalkan kalian jago atau suka memasak, kembangkan skill memasak kalian. Kalian suka misalkan sepak bola, olahraga voli, ya, itu kembangkan, ikut ekstra, ikut apa yang kembangkan. Kembangkan skill atau keahlian kalian. Selanjutnya yang ketiga, melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan setelah ini kalian akan masuk ke SMA atau SMK pilihan kalian. Di situ nanti kalian juga dapat mengembangkan skillnya. Misalkan nih, tadi bidang pilihnya di Semakara, ya kan? Di Semakara, bidang suka apa? IPA. Nah, IPA itu nanti misalkan nih, bidang mau ikut ke fisika, olimpiade fisika atau kimia. Ya, itu ikut ekstra. Nanti mesti ada guru pendamping atau guru ekstranya, itu bisa dilanjutkan dengan itu. Nah, jadi dipersiapkan tujuan sekolah tersebut. Jadi ini tips mengenai bakat minat dari ini.
Selanjutnya, kalian berada di SMP. Kalian nanti mau masuk SMA, SMK atau ke kursus. Kalau SMA nanti bisa ke perguruan tinggi. Kalian mau kuliah, ya, kuliah tujuan di mana? Cari kampus universitas negeri, misalkan nanti di UM Malang, di UNESA, di UNER, Surabaya, bebas. Nanti di perguruan tinggi. Ya. Setelah SMA bisa kursus training, misalkan ikut BLK, ikut lembaga profesi komputer, MPK namanya, itu bisa ikut kursus 3 bulan 4 bulan, kalian dapat sertifikat, misalkan sertifikat komputer atau sertifikat desain grafis itu bisa. Terus bisa masuk ke dunia kerja atau dunia usaha. Nah, misalkan nih kalian punya ijazah perguruan tinggi, nah, misalkan nanti ingin jadi guru, misalkan tadi pilihnya IPA, fisika, dan setelah lulus, jadi kalian masuk ke dunia kerja nanti. Contohnya dari bidang, ya kan, khususnya kan IPA, bisa jadi guru IPA nantinya. Nah, maksudnya ke dunia kerja nanti. Kalau yang misalkan kursus atau training, itu maksudnya ke dunia usaha. Misalkan kalian punya bakat terkait dengan keahlian mendesain, menggambar, kalian bisa bikin percetakan, ya kan, bikin usaha, toko percetakan atau apapun itu, nah, seperti itu. Jadi dunia usaha, ikan bukan usaha sendiri. Khusus, misalkan yang punya keahlian bengkel atau mesin, kalian juga bisa buka bengkel juga di rumah, itu usaha. Itu ya, di keahliannya. Itu yang SMA. Selanjutnya yang SMK. Jadi di SMK atau madrasah aliyah ini bisa kerja khusus wirausaha. Sama, bisa bekerja. Jadi kalau di SMK itu bisa langsung perguruan tinggi bekerja khusus atau jadi ajang latihan. Bisa perguruan tinggi sama dengan SMA, ya. Bisa bekerja. Kalau urusan SMA kita kan istilahnya masih belum punya keahlian. Beda kalau SMK. SMK nih misalkan jurusan perhotelan, ya. Kalian dapat misalkan nih resepsionis, bagaimana cara menerima tamu yang baik, bagaimana cara misalkan ada tamu yang komplain ke kita itu cara menanggapinya gimana, bagaimana cara misalkan ada yang telepon dari komplain dari kamar cara menanggapinya, cara menjawabnya gimana, itu kan diajar di SMK. Nah, jadi nanti di SMK itu bisa langsung bekerja. Misalkan contohnya saja training di perhotelan. Selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan sini untuk mengukur ke sepemahaman kalian sebesar apa. Di sini ada namanya jalur online dan offline. Mungkin ada yang tahu jalur online itu seperti apa? Silakan. Iya, silakan. Dengan cara kita melihat web ke sekolah tujuannya. Kita melihat Web web sekolah tujuan. Oke, silakan. Jadi webnya itu seperti apa? Antara simbol sama www semoga itu misalkan tidak seperti itu. Itu pasti semua ada pengumumannya. Oke, pertanyaan yang kedua, Bapak Oke, terima kasih. Kalian sudah cukup paham terkait apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Itu terkait dengan materi yang akan kalian nanti terapkan ya, setelah layanan hari ini. Oke, selanjutnya silakan bentuk 3 kelompok. Ya, 3 kelompok buat meja cara lingkaran. Oke, baik, terima kasih. Sudah sebentuk ya kelompoknya ini. Oke, ini ada 3 kelompok. Silakan sudah ditunjuk kelompoknya. Ya, silakan maju ke depan Pak kelompoknya. Silakan ambil ini, ada namanya nomor urut, ya kan? Nomor urut bisa diambil satu-satu. Oke, kembali ke kelompoknya langsung. Oke, silakan. Yang dibuka nomor berapa? Oke, ini nomor berapa? Satu. Silakan nomor berapa? 3.
Yang sini? Juga. Yang ada 2. Oke, 2. Oke, setelah itu Bapak akan membagikan LKPD kelompok. Ini, ya kan? Ini dibagikan ke kelompoknya. Kelompoknya 3. Terus ini kelompoknya 2. Ini kelompok kamu kelompok aku. Nah, diperhatikan ya di LKPD kelompok nantinya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang petunjuk pengerjaan ini. Di situ ada 4 pertanyaan. Jika kalian jawab pertanyaan tersebut, ya kan, diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi ada 4 soal diskusikan. Nanti silakan masukkan tugas kalian ke dalam presentasi di PowerPoint, ya kan. Nanti Bapak akan bagikan HP di sini, ya kan, bagikan HP di sini. Per kelompok dapat HP. Nanti silakan dipresentasikan di depan menggunakan ini layar LCD proyektor seperti ini. Jadi silakan dikerjakan. Oke, waktunya kurang lebih 20 menit. Silakan di ini HP-nya. Silakan. Ini nomor 1 sudah sampaikan HP ya. Nomor 2 ini akan dikerjakan. Oke. Baik, terima kasih. Waktunya sudah selesai ya, 20 menit. Jadi nanti silakan presentasi satu persatu berkelompok lagi semua. Oke, dari kelompok 1 dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Zara Maharani. Saya adalah pesertanya. Saya Dr. Biasa. Saya kelas tadi. Silakan. Apa pengertian bakat? Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang secara. Jadi, bakat adalah potensi bawaan seseorang. Bakat-bakat ini seseorang yang mempelajari sesuatu dalam lebih cepat dibandingkan dengan orang lain dan dengan hasil yang jauh lebih baik. Kalau pengertian nah, merupakan sebuah motivasi sebagai kekuatan pembelajaran yang menjadi daya penggerak seseorang. Dalam melakukan aktivitas tersebut merupakan prinsip pengembangan belajar yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan meletakkan senang-senang gembira. Bagaimana cara menganalisis potensi bakat? Ikuti tes minat dan bakat. 2. Cari tahu mengenai hobi. 3. Memahami apa yang disukai. 4. Menanyai orang terdekat. Dan terakhir, mencari pengalaman baru. Bagaimana cara mengembangkan bakat minat? 1. Mengenal minat dan bakat yang dimiliki. 2. Mengasah kemampuan secara perlahan. 3. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 4. Mengikuti kompetensi terubah. 5. Berarti secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berpresentasi. Nama saya Rahma Aurel Azari. Saya Rausia dari Gimana. Saya dari Prasetyo. Saya dari Apa perbedaan SMA, SMK, dan MA? SMA lebih banyak teori. Yang kedua, SMK lebih banyak prakteknya. Yang ketiga, atau MA lebih banyak teori plus ada tambahan mapel. Agama misal hadis dan fikih. Bagaimana cara mendaftar ke sekolah lanjutan?
jalur online bisa cek di web sekolah tujuan. Dengan cara offline bisa langsung datang ke sekolah tujuan. Jurusan apa saja yang ada di sekolah lanjutan? 1. SMA jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. 2. SMK lebih banyak jurusan, contohnya kesehatan, teknik, mesin, desain, perhotelan, tata boga, tata busana, dan komunikasi, dan lain-lain. 3. MAN atau MA, jurusan IPA, IPS, Bahasa, plus agama. Persiapan apa saja yang harus dipersiapkan ke sekolah lanjutan? 1. Foto diri, 2. Ijazah, 3. SKHU, 4. Kartu keluarga, 5. Kartu pelajar, 6. Fotokopi rapor, terakhir piagam bagi yang punya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Jalur apa saja untuk masuk ke sekolah lanjutan? Jalur adalah jalur visi misi, afirmasi, dan zonasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Putri Kemawati. Saya Putri Syahrini. Saya Putri Pratyani. Saya dari saudara. Akan mempresentasikan bagaimana peran orang tua dalam pemilihan sekolah lanjutan. Orang tua sangat berperan penting dengan pilihan karir, terutama anaknya, karena setiap orang tua pasti ingin anaknya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang tua terhadap pilihan sekolah lanjutan kita? 1. Berkomunikasi secara intens. 2. Menunjukkan hasil rapor kita. 3. Berkomunikasi dengan murid kelas maupun guru magang dan orang tua. 4. Membuktikan dengan prestasi. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat dengan orang tua? 1. Meminta bantuan kepada saudara atau guru di sekolah. 2. Ajak komunikasi orang tua di saat yang tepat. 3. Gunakan tutur bahasa yang sopan. Faktor apa yang menjadikan kita berselisih pendapat dengan orang tua tentang sekolah lanjutan? 1. Faktor jarak rumah ke sekolah. 2. Faktor biaya. 3. Faktor jurusan sekolah tujuan. 4. Faktor perbedaan cita-cita kita dengan orang tua. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Apa saja prestasi yang dapat kita temukan pada orang tua? Prestasi akademik, contohnya Olimpiade Matematika dan sertifikat kejuaraan olahraga. Terima kasih. Saya silakan tentang SKPD individunya dikumpulkan. Minta tolong untuk kelas kelas silakan dikumpulkan sini. Ya, kita coba lagi. SKPD individunya ini sudah selesai. Baik, terima kasih Sakit. Saya telah membuat LKPD ini. Oke, LKPD ini apa kesimpulan dari layanan klasikal hari ini? Ada yang bisa jawab? Saya, Ya, silakan. jadi kesimpulannya adalah kita dapat memilih sekolah lanjutan secara tepat dan dapat meminimalisir selisih pendapat orang tua. Baik, oke, terima kasih jawab. Nah, jawab. Manfaat atau kesimpulan, ya, kesimpulan apa layanan klasikal ini? Selanjutnya Bapak akan bertanya lagi, apa refleksi atau manfaat atau bisa dikatakan dengan makna dari layanan klasikal hari ini? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Ya, silakan. Kita dapat mengetahui jurusan apa saja yang ada di SMA, SMK, MA. Oke, manfaat itu ya, pilihan lanjutan ya. Terima kasih. Dan APD dan
benar-benar evaluasi proses. Di akan diberikan terkait dengan penguatan. Di penguatannya untuk layanan hari ini kalian harus mempersiapkan apa? Fisiknya, psikisnya terkait dengan sekolah lanjutan mau masuk kemana. Terus Pak juga sudah menjelaskan terkait dengan bakat minat itu seperti apa, cara mengembangkannya itu seperti apa, dan gimana kalau terjadi selisih pendapat dengan orang tua. Jadi sudah dibahas tuntas di layanan klasikal ini. Misalkan nanti ada yang masih bingung atau ada yang masih perlu dikonsultasikan, nanti Pak akan membuat rencana tindak lanjut minggu depan ya terkait dengan tema hari ini. Oke. Itu saja untuk layanan hari ini, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 10 kurang seperempat, jadi pas kita 80 menit hari ini. Oke, jadi pas 80 menit. Alhamdulillah untuk layanan klasikal hari ini berjalan dengan lancar, dengan sukses. Kalian sudah dapat paham. Kalau mungkin kan ada salah kata, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Dan juga salah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.